Nah, itu biasanya kalau orang-orang Dayak itu, di Pak Simpson kan pakai anting yang panjang gitu. Nah, itu tuh untuk membedakan katanya antara manusia dan makhluk lain. Kalau zaman dulu sih katanya antara manusia dan monyet, kan mungkin di sini dulu banyak monyet ya. Saudara, gue Febrian. Sekarang gue sedang berada di Samarinda, ibu kotanya dari Kalimantan Timur. Di sini gue mau ngejelajah budaya yang magis. Menarik kan? Penasaran kan? Penasaran? Yuk ikutin gue. Gue ngeliatnya kayak apa tuh nggak? Kayak istana gitu. Soalnya megah banget, tapi bukan istana. Ini kayak Islamic masjid gitu. Orang-orang sih bilangnya Islamic Center. Ini terbesar di Samarinda, paling gede gitu. Kayaknya mungkin, nggak tahu sih ya, ini kalau menurut gue tuh biasanya kalau di masjid itu, dia kayak ubinya adem gitu, jadi banyak orang yang ngadem. Lihat aja tuh, ada orang kayak bapak-bapak di situ, dia kayak lagi duduk-duduk aja. Saudara, akhirnya sampai juga gue di desa adat budaya Dayak di Pampang. Biasa tari-tarian adatnya di depan rumah adat ini nih, di sini. Dia ada setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 3 sore, jadi kalau mau ke sini, hari Minggu aja. Yuk, kita lihat aja. Nah, kan, ada namanya kan? Lamin Adat Pemung Tawai, Desa Budaya Pampang. Kayak ini. Samarinda Kaltim. Hebat kan gue, meskipun tidak tertulis, bisa gue menyebutkan Samarinda Kaltim. Padahal bisa ini kayak kali jodoh gitu ya, bisa juga. Tapi enggak. Oke, kita langsung lihat-lihat aja. Nah, ini dia nih saudara. Jadi rumah adat Dayak ini terbuat dari kayu ulin. Dan yang paling khas adalah ukiran-ukirannya ini. Jadi didominasi oleh warna putih, kuning, dan hitam. Bagus banget ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Halo, saya Febrian Pak. Kita dari Jurnal Indonesia Kaya namanya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Tadi saya kan masuk. Terus saya lihat nih banyak sekali kan ukiran-ukiran kayak gini Pak. Nah, ukiran-ukiran ini kan khas Dayak sekali ya Pak ya? Ini artinya apa sih Pak? Cerita di balik ukiran ini? Ini arti ukiran ini kalong tape. Kalong Bahasa tape. daerah Ya. ya, kalong tape. Karena dinding itu tape dia. Karena sesudah zaman Belanda, sudah kita mengenal pemerintah, mengenal agama, orang tua buat ukiran ini. Karena kita kalau zaman dulu kan berperang. Ya. Zaman berperang dulu. Kalau sesudah mengenal agama menurut pemerintah, jadi orang tua buat pikiran ini karena kita bergaul dengan orang satu sama satu, Ya. kita bersatu sama orang lain. Nah, saudara, kalau yang tengah ini itu ukirannya melambangkan pemimpin. Itu dia lagi bawa tombak. Jadi mereka pemimpinnya ini dilambangkan oleh beliau ini ya. Terus kalau ukiran-ukiran ini yang cukup rumit ini melambangkan bahwa mereka itu erat saling bersatu satu sama lain. Jadi kebersamaan gitu ya. Jadi tidak ada lagi permusuhan dan adanya burung egang itu. Nah, ini itu lambang perdamaian. Ini menarik sekali ya. Jadi filosofinya memang positif sekali. Mudah-mudahan kalau punya ukiran ini di rumah, hidupnya lebih positif lagi, lebih erat lagi persaudaranya dengan keluarga, teman, atau mungkin dengan pacar, dengan kekasih. Pokoknya kita erat, saling memegang satu sama lain. Yo. Nah saudara, ada satu tarian lagi yang bikin gue merinding sih. Karena gue sama sekali belum pernah ngeliat tarian kayak gini. Ini nih, namanya tarian hudok. Tari hudok ini, jadi dia pakai topeng gitu. Katanya sih sebagai wujudان dari binatang laut. Terus tarian ini tuh biasanya ditampilin pas pembukaan nyanyian atau pas habis nyanyian tadi di ladang. Menurut kepercayaan sih, tarian ini itu merupakan ritual permohonan kepada Tuhan supaya hasil taninya itu baik. Ngobrol sama Pak Simpson kan. Nah, itu biasanya kalau orang-orang Dayak itu, Pak Simpson kan pakai anting yang panjang gitu. Nah, itu tuh untuk membedakan katanya antara manusia dan makhluk lain. Kalau zaman dulu sih katanya antara manusia dan monyet, kan mungkin di sini dulu banyak monyet ya. Jadi ya kalau yang telinganya panjang itu ya berarti manusia gitu. Kalau yang membedakan antara pria dan wanitanya, kalau pria kayak Pak Simpson tadi itu, dia pakai anting di sini nih, ya kan? Itu tulang gede banget.
Dan itu tuh, aduh kayaknya sih sakit ya, soalnya nembus tulang rawan di sini gitu loh. Dan gede banget kan. Mungkin bisa panas dingin sampai pingsan kali kalau kita ya. Tapi itu sih udah zaman dulu ya, kayak misalnya tato-tato gitu ya. Sekarang udah mulai hilang sih budayanya, tapi kalau orang-orang Dayak dulu masih ada tato, terus anting panjang kayak gitu. Saudara, kalau misalkan kalian lagi mampir ke rumah adat di sini di Pampang, bisa beli souvenir-souvenir juga. Ini khas Dayak ya, Bu? Iya, khas. Dari batu-batu ya. Batu apa nih? Yang pasti bukan batu ginjal. Batu manik. Batu manik ya. Batu manik khas Dayak. Saudara, memang sih suku Dayak itu sering banget disangkut pautin sama kemagisan. Bener memang, tapi ternyata pas gue udah datang ke sana sendiri, itu mereka juga sangat mencintai perdamaian dan persatuan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya dunia lebih digital, lebih maju lagi, itu tuh sedikit demi sedikit ditinggalin tuh sama generasi mudanya. Makanya, supaya nggak lupa dan nggak ditinggalin, gue langsung tulis aja di jurnal gue di www.indonesiakaya.com. Ayo lo juga baca supaya kita sama-sama melestarikan budaya yang ada.